Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teori Akuntansi yang beranggotakan 5 orang, yakni Umi Fatkiatul Rizki, Lili Setiani, Wisnu Ahmad Hidayat, Elsa Natalia Santuri, dan Muhammad Ihsan akan menyampaikan tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi internasional. Dalam perkembangan akuntansi dunia, dimulai pada abad 14 dan 15. Sistem pembukuan berpasangan di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli dengan judul bukunya Tractatus de Computis et Scriptoris. Pada abad ke-20, tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan permasalahan akuntansi bermunculan. Pada tahun 1775, diperkenalkan pembukuan single entry ataupun double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan utama yang digunakan. Pada tahun 1825, mulai munculnya pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Dan pada tahun 1850, laporan neraca ini diganti dengan laporan laba atau rugi yang dianggap lebih penting saat itu. Tahun 1900, USA waktu itu diperkenalkan profesi akuntansi atau akuntan dengan sertifikat yang dilakukan secara nasional. Tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintah, serta pengawasan dana pemerintah. Tahun 1950 mulai digunakan komputer untuk pencatatan dan pengelolaan data. Tahun 1975, perumusan prinsip akuntansi atau disebut dengan GAAP dan pencatatan manajemen auditing mulai diperkenalkan. Sejarah akuntansi di Indonesia. Tahun 1642 sampai 1747, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan pembukuan Epion Societed yang berdiri di Jakarta. Tahun 1842, Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran garnisium, dan pengiriman kapan ke Batavia. Tahun 1602, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mendirikan VOC atau Verenigd Oost-Indiese Company. Tahun 1799, VOC berakhir dan Belanda mulai membuat perusahaan di Indonesia dan menerapkan pembukuan. 1. 1907 muncul sistem pembukuan Belanda, Hokkien, Kanton, Hk, Tioju, dan munculnya fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. 2. 1918 kantor akuntan publik pertama adalah Frisch dan Hogewey didirikan di Indonesia. 3. 1945 sampai 1950 akuntan mulai menipis karena menjadi korban peperangan sehingga hanya tersisa akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Keempat, 1952 sampai 1964 pendidikan akuntan mulai dibuka di Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Kelima, 1957 dibentuk Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia. 1. Zaman kolonial pada tahun 1602 sampai 1799, pencatatan sederhana. Kedua, zaman penjajahan Belanda pada tahun 1800 sampai 1942, pencatatan debit dan kredit. Ketiga, zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, pencatatan debit kredit, tidak ada perubahan. Keempat, zaman kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Harmonisasi ke standar akuntansi internasional dengan disingkat IFRS. Selanjutnya, citra atau image akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai suatu ideologi.
Akuntansi dipandang sebagai suatu alat untuk mempertahankan dan mengesahkan susunan sosial, ekonomi, dan politik masa kini. Yang kedua, akuntansi sebagai suatu bahasa. Akuntansi disebut sebagai bahasa karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi sebagai sarana guna menyediakan sejarah sebuah organisasi dan transaksi-transaksi beserta lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi berjalan. Akuntansi sebagai suatu sarana guna mencerminkan realitas ekonomi berjalan. Yang kelima, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Di sini akuntansi didefinisikan sebagai proses perkodean, pengamatan dalam bahasa sistem akuntansi, permanipulasian tanda-tanda, dan pernyataan dari sistem tersebut dan penguraian kode-kode serta penyampaian hasil. Yang terakhir, akuntansi sebagai suatu komoditi. Akuntansi dianggap sebagai komoditi lantaran dibutuhkan informasi khusus dan para akuntan mau dan mampu menghasilkannya. Penyusunan dan pembuktian teori akuntansi. Yang pertama, prinsip akuntansi yang diterima umum saat ini merupakan hasil dari suatu proses evolusi. Karena akuntansi telah ada sejak abad ke-15, dan sejak itu baik bisnis dan ekonomi telah berkembang pesat. Yang kedua, perubahan dalam prinsip terjadinya terutama sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memberi penyelesaian atas masalah akuntansi yang timbul dan untuk merumuskan kerangka konseptual. Yang ketiga, bila suatu teori akuntansi gagal untuk memberikan hasil yang diharapkan, maka akan digantikan oleh teori lainnya yang lebih baik. Dan yang keempat, ada dua pendekatan dalam penyusunan teori akuntansi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Praktek akuntansi dan verifikasi dianggap sinonim. Dan yang kedua, dalam pendekatan baru terhadap penyusunan teori akuntansi. Berbagai upaya dilakukan untuk membuktikan teori secara logis atau empiris. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Ibu Sutarni selaku dosen pengampu. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.